Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Putra Utama. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk load balancing server ya menggunakan AA Panel. Jadi di sini kebutuhannya sebenarnya hampir sama seperti tugas sebelumnya, yaitu seperti membuat server di VirtualBox itu. Bedanya ini lebih ke konfigurasinya aja. Di sini saya pakai AA panel karena untuk memudahkan jalannya load balancing ya. Karena kalau load balancingnya tanpa panel agak lama dan agak rumit. Jadi saya pakai panel aja. Dan di sini saya sudah install Ubuntu-nya. Nanti untuk cara menginstal Ubuntu-nya saya kasih link di deskripsi. Bagaimana cara konfigurasi dasarnya, terus install dan lain-lain. Nanti saya kasih di link di deskripsi. Lalu selanjutnya ini saya sudah install AI panelnya, tapi saya mau kasih sedikit tutorial lah biar nanti nggak kaget gitu kok tiba-tiba keluar panel dan lain-lainnya. Jadi pertama-tama kita ke SSH dulu. Ini pastikan udah install SSH ya. Jadi kayak cara install SSH di sini tuh sebentar. Nah ini ketik aja sudo apt install SSH open SSH server. Nah, ini cara installnya, ini tinggal di enter aja terus diikuti langkah-langkahnya. Tapi di sini saya sudah install SSH-nya juga seperti di video sebelumnya. Nah, ini sekarang kita langsung buka SSH-nya aja. Pertama kita cek IP dulu. Nah, ini saya sudah pakai IP ini ya, saya custom. Sekali lagi custom IP juga nanti ada di video yang ada di link di deskripsi. Ini IP-nya 155.1 ya. Oke, kita coba sambungin dulu ke SSH. SSH, terus ini Dennis at terus IP kita. Nah, yes. Ini masukin password di Ubuntu-nya. Oke, ini udah masuk. Nah, jadi cara install AA Panel itu ini ya, buka ini. Jadi kita ketik aja ini AA Panel. Ini, nah ini kita buka yang ini. Nah, terus kita klik yang ini. Install AA Panel Free Edition. Nah, ini kita pakai yang ini, yang Free Edition. Ini ada scriptnya, kita copy aja di sini. Copy free. Nah, kita langsung masukin aja sebenarnya di sini. Klik kanan, nah ini kita enter. Nah, kalau udah seperti ini, kan ini kayak balik lagi. Kita ketik sudo su, kita enter. Kita masukin password Ubuntu. Nah, kalau udah seperti ini, kita copy linknya tadi lagi. Nah, nah ini sebenarnya bisa saya klik yes, tapi takutnya nanti malah error ketumpuk kan. Jadi ini sebenarnya tinggal kita yes, terus nanti tunggu aja proses download sampai selesai. Biasanya kalau internet cepat itu nggak sampai 10 menit ya. Jadi sebentar, nanti kalau sudah selesai itu nah ini bakal ada ini seperti ini. Tampilannya kalau sudah selesai seperti ini, ada nih link AA panelnya. Ini ada username dan password bawaan untuk masuk ke AA panel. Nanti kita bisa ubah kalau udah masuk. Ini di screenshot atau di note jangan sampai hilang, terutama kalau belum di custom ininya username dan passwordnya. Ini nanti cara masuknya ininya disesuaikan dengan IP yang kita pakai di Ubuntu-nya. Tapi ininya juga dipakai. Nah, ininya sama, kode uniknya. Nah, sekarang kita masuk dulu aja ke panelnya. Nah, ini pastikan udah nyala ya. Kalau di sini udah nyala, kita masuk ke panelnya. Kita sebentar, kita ambil linknya. Ya, ini. Saya ganti ini tadi 1. Nah, ini nanti kalau misalnya ada not secure gitu, langsung di advance, terus tetap di proceed paksa nggak apa-apa. Ini aman kok. Terus ini karena sudah saya custom ya username-nya, jadi saya nggak perlu lihat lagi.
Nah, oke. Jadi ini sebenarnya tampilan awalnya nanti nggak seperti ini. Nanti di awal tuh kalau misalnya pertama kali install itu bakal ada tampilan seperti ini juga. Bentar, saya close dulu aja. Nah, jadi nanti di awal tuh langsung diminta untuk install seperti apa ya, detail-detail bawaan lah. Jadi nanti ada Nginx, nanti ini di atasnya ada Nginx sebenarnya. Jadi kurang kelihatan, maaf. Ada Nginx, itu ada database. Ini bawaannya database ada PHP 83 sama PHP MyAdmin 52. Itu nanti diinstal semua aja. Nah, ini sebenarnya yang lumayan memakan waktu. Makanya saya install duluan dan di sini saya sudah siapkan semua. Jadi untuk rekamannya biar cepat. Jadi ini diinstal aja, di oke-oke. Kalau sudah, biasanya ya lumayan lah setengah jam sampai 40 menit tergantung kecepatan internet ya. Bisa jadi sampai 1 jam kalau mungkin internetnya kurang cepat. Jadi ini diinstal semua dulu aja. Kalau misalnya udah, tampilannya akan seperti ini. Nah ini. Nah nanti kalau misalnya sudah masuk, langkah yang pertama dilakukan adalah masuk ke settings, ya di bagian kiri settings ini. Terus scroll sedikit aja. Nah ini server IP-nya tuh nanti kalau misalnya baru dia bakal acak. Nah ini diganti ke IP yang kita pakai. Ini saya pakai satu, save, confirm. Karena kan saya pakai 1551 ya. Jadi saya copy dari yang sudah saya install. Nah ini panel user nanti yang awalnya random dan password yang random dimodify juga. Ini dimodify juga nanti kalian akan login ulang. Jadi gitu. Itu mungkin untuk langkah awal ya, untuk mengonfigurasi awal banget panelnya sebelum kita masuk ke konfigan install WordPress dan load basic-nya. Oke, kita lanjutin. Tadi setelah kita konfigurasi dasar panelnya, sekarang kita harus sebenarnya nggak harus sih, sebenarnya bisa install satu-satu lagi buat VM. Karena gini, load balancing itu kita butuh tiga eh, virtual mesin. Yang satu buat database-nya, yang dua buat WordPress-nya. Untuk yang cara saya ya. Nah ini tadi saya pakai yang Ubuntu Santuy ini untuk nanti untuk database-nya. Nah, nanti kita dua kali clone buat taruh WordPress-nya. Sekarang kita ini clone dulu aja, terus nanti kita ganti IP-nya ya. Mungkin nanti ini saya cepetin aja. Jadi ini sistemnya kita clone, kita ganti IP-nya, terus nanti kita ganti IP di dalam panelnya. Oke, mungkin nanti saya cepetin aja.
Oke, ini tadi proses cloning dan ganti-ganti IP di VM dan di AAA panel udah selesai. Terus sekarang ini kita mulai masuk ke step selanjutnya, yaitu kita konfigurasi di Ubuntu yang pertama yang buat database. Jadi ini saya aktifkan semua mesinnya dulu. Oke, ini udah selesai. Jadi ini langsung kita konfigurasi aja di Ubuntu satunya buat bikin database. Kita langsung ke bagian database. Ya, terus kita add DB sini. Ini namanya sembarang aja, saya namai ini karena nanti buat database WordPress ya. Kita kasih nama WordPress. Ini passwordnya saya bikin admin double N biar nggak lupa. Uh, ini SPO aja. Ini specified, kita bikin specified. Saya sebentar. Oh ya, ini 192. Sebentar ya. Ini everyone aja jangan. Nah, saya cek lagi biar nggak salah. Oh ya, everyone benar kok. Terus selanjutnya setelah kita membuat database-nya, kita setting firewall-nya nanti biar bisa dipakai di Ubuntu yang 2 dan 3. Kita ke security, maaf, database-nya. Oke, udah bener. Sebagian security, kita tambah add port rule yang ini. Ini udah bener portnya. Ini karena untuk database kita pakai 3306. Karena untuk database itu memang defaultnya 3306. Terus ini pakai specify IP. Kita masukin IP yang ini. Nih, pakai IP yang ini. Pakai IP untuk kedua dan 3. Saya masukinnya kata satu-satu. Kalau ini harus inbound ya. Terus kita confirm. Lalu kita buat lagi. Sebentar, ini saya copy dulu. Kita add port lagi. Ini 3306 samain. Ini specify IP ya ini ya. Nah, kalau inbound. Oke, kita confirm. Nah, ini jadi nanti biar Ubuntu yang 2 dan 3 ini bisa bahasanya itu bisa nembus ke Ubuntu 1 ini buat pakai database-nya. Oke, selanjutnya kita nanti kalau kita config ke Ubuntu 2 dan 3 di data kita pakai remote database. Jadi kita ke yang kedua dulu, kita ke database. Terus kita ini langsung ke remote database. Kita add remote database. DB address-nya kita pakai yang Ubuntu 1. Jadi kita copy aja.
Ini kasih yang 1. Nah, ini portnya 3306, username-nya tadi Danis PO, maksudnya admin. Terus kita confirm. Ini biarin aja, nggak apa, biar default. Yang ini juga sama, kita tambahin remote database. Ini pakai yang API Ubuntu 1, ini samain. Oke, kita confirm. Setelah itu, setelah kita remote database, ini, oh ya, jangan lupa ini ya, download file zip WordPress, ketik aja WordPress download gitu. Nah, ini klik aja ini. Nah, ini ambil yang ini. Karena saya sudah install, saya nggak perlu install lagi. Kalau saya dulu nanti install dulu ini ya. Bukan install sih, kalau download aja. Kita installnya nanti di dalam sini, di dalam sini. Ya. Oke, sini setelah kita tadi sudah bikin remote database-nya, sekarang kita install WordPress-nya di Ubuntu 2 dan 3. Kita ke Ubuntu 2 dulu ya. Di bagian files, bagian ini harus masuk ke www.root. Nah, di sini kita upload file. Nah, ini. Nah, ini kalau udah ini kita confirm upload. Tunggu aja. Terus ini kita unzip dulu. Dipastikan ini di www.root ya, compress path-nya. Nah, ini kalau sudah kita sebentar. Oke. Kita buat website di sini dulu. Terus kita add site. Ini domain, ini kita kasih IP-nya saja. Samain IP Ubuntu kedua. Terus ini path-nya kita masukin ke WordPress. Ini saja. Nah, WordPress. Kita confirm. Ini dimatiin saja. Kita confirm. Oke, kita pastikan 155 dan ini IP-nya harus sesuai ya. Sesuaikan lagi. Ini saya bikin catatan biar videonya nggak lompat-lompat. Oke, kita samain yang Ubuntu 3-nya. Kita files, terus di root kita upload. Kita unzip dulu. Sesuaikan di www.root. Oke, ini kalau udah gini, oke, aman. Kita langsung bikin di websitenya. Oh ya, saya lupa ini dibuat default websitenya kita buat ini disamakan dengan IP-nya biar nanti tidak error. Jadi saya udah. Nah, ini sama, kita bikin ini sesuaikan dengan IP Ubuntu 3. Kita ke WordPress. Oke, udah, ini dimatikan saja. Oke, kita confirm. Terus ini dibuat default website-nya dibuat ini. Save. Oke. Nah, lalu kalau sudah dimasukkan semua WordPress-nya dan sudah membuat website dan sudah di default website-nya sudah dirubah,
kita install seperti biasa saja. Nah, ini kita install seperti biasa, install seperti web WordPress pada umumnya. Database-nya samakan yang ada di sini. Ini basisnya WordPress. Nama penggunanya ini speknya tadinya admin. Ya benar. Ini pakai IP yang Ubuntu 1 karena database-nya di sini. Oke. Nah, udah ini kita kirim, ini prefix-nya biarin aja. Nggak usah, kita jangan pemasangan. Ini judulnya sembarang aja, ini terserah. Yang penting terinstall aja. Ini tetap harus diisi ya emailnya, walaupun ini hitungannya WordPress-nya cuma buat dummy. Tetap harus diisi emailnya. Kita install WordPress. Nah, kalau udah gini kita log masuk. Oke, ini udah masuk ya. Begini aja. Nah, ini sudah masuk. Terus yang ketiga sama juga, kita install seperti barusan. Samain lah juga, ini disamakan dengan ini ya. WordPress, ininya, username-nya, password-nya ini sama semua harus. Ini pakai IP Ubuntu 1. Biarin aja, terus kita kirim. Never. Sorry, ini sebentar. Oke, ini tadi sudah jadi satu ya. Tapi nggak apa-apa, ini tetap jadi dua, sudah di dua IP yang berbeda kok. 2 dan 3, oke. Lalu kalau udah, nah ini sekarang kita masuk ke step load balancing-nya. Jadi ini part yang penting ya di sini. Di Ubuntu satunya, sini kita bikin website. Ini websitenya langsung seperti ini aja. Ini pakai nama domain, bukan pakai IP. Ini nama domainnya terserah, saya pakai domain ini aja. Terus ini website path-nya dibiarin aja, nggak usah dirubah. Ini ya dimatikan. Ya, oke, kita confirm. Lalu ini bisa dirubah, bisa enggak. Tapi kalau saya rubah aja, atau nggak usah nggak apa deh. Save, nggak usah. Terus kita masuk ke bagian config-nya dengan ini. Di sini, ini masih di website, di site-nya ini, kita config. Masuk ke bagian config, nah ini. Ini dihapus semua aja nggak masalah. Terus kita ganti pakai ini. Ini ya, ini scriptnya. Scriptnya ini mungkin bisa ditirukan. Tapi ini juga jangan lupa diganti IP-nya. Ini IP-nya masih salah, nanti saya benerin. Ya ini domainnya udah bener, ini domainnya nanti diganti kalau mau ada yang niru. Dari upstream ini ya. Di sini. Kita copy, terus kita ganti IP-nya, jangan sampai salah. Ini pakai Ubuntu 2 dan yang ini Ubuntu 3. Ini kita ganti aja. Ini belum kepakai, ini buat failover. Jadi kalau misalnya mau load balancing itu pakai yang dua ini, baris kedua, pertama dan ketiga. Tapi kalau mau failover ini dinyalakan dan yang ini dimatikan. Ini failover. Jadi failover itu sistemnya jika satu servernya mati, yang lainnya membackup. Tapi kalau misalnya load balancing itu seperti dua servernya sama-sama nyala, lalu nanti kliennya atau
user yang masuk dibagi jadi 2. Tapi kali ini saya mau pakai yang load balancing. Jadi ini saya matikan, yang ini saya nyalakan. Dan ini disesuaikan, domainnya harus sama ya. Kita save. Oke. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke Ubuntu 2 dan 3 ke filesnya. Kita config di bagian WordPress-nya, di config PHP. Sebentar, saya kesini dulu, terus ke files ya. Files ke WordPress, terus kita cari isinya aja, wp config. Nah ini wp config PHP ini, double klik. Nah ini di bagian yang ini ya, add any custom value between this line. Di bawah sini kita tambahkan script ini. Nah ini. Nah ini nanti disesuaikan juga dengan IP teman-teman yang mau pakai ya. Kalau udah kita Ctrl S, di save-nya Ctrl S. Nah, sampai ini tanda serunya hilang. Sama juga yang di sini, kita ke Files, kita ke WordPress, klik wp config. Kita copy juga. Nah, ini kalau udah gini, kita Ctrl save, Ctrl S. Silang aja, tutup aja. Nah, setelah itu kita harus juga seperti di video sebelumnya ya, yang menyeting konfigurasi dasar Ubuntu, Nginx dan lain-lain, itu kita harus masuk ke file host, karena dia nggak otomatis terisi, makanya harus diisi manual. Kita masukin aja ke run, kita copy, terus ini jalannya harus sebagai administrator, jadi Ctrl Shift Enter. Yes. Nah, ini di sini terlihat di sini saya pakai sebelumnya saya sempat tes dulu. Ini saya pakai IP lain. Nah, ini sebenarnya bisa aja saya tulis begini. Bentar. Saya bisa aja tulis seperti ini. Bisa, tapi ini akan rawan error. Makanya ada baiknya kalau memang domainnya sama, ini yang salah satunya dihapus saja. Karena rawan error. Nah, kalau udah seperti ini, kita Ctrl S, udah, kita close saja nggak apa-apa. Oke, setelah ini sudah selesai, kita tinggal tes saja. Saya ngetesnya di Gitbase, kebetulan saya juga udah install. Mungkin kalau untuk proses instalasi Gitbase mungkin bisa lihat di tutorial-tutorial lain ya, karena prosesnya lumayan panjang. Jadi sepertinya kayak akan kepanjangan kalau di video ini. Ini kita tes dulu. Kita paste, kita enter. Oke, ini bagiannya udah nyambung, udah bisa. Kita langsung pakai yang ini. Kita ngetes. Sebenarnya sebelum ini kita coba dulu aja, ya. Karena kan ini sudah di config ya tadi. Nah, ini sudah bisa. Jadi ini kita refresh. Ini nggak masalah. Jadi sebenarnya ini kalau di belakang layarnya itu waktu kita refresh, dia tuh pindah-pindah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Selama kita refresh dia pindah-pindah terus, tak 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 tak, ke 2 3 2 3 2 3. Memang sistemnya seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk pembuktian lebih jelasnya kita pakai data aja. Ini kita copy. Nah, kita copy yang script yang bawahnya ini. Kita paste sini, nah. Tunggu sebentar. Nah, ini bisa dilihat di sini. Yang pertama ini, dia masuknya ternyata ke yang Ubuntu 3 dulu. Ya ini, saya blok ini. Dia masuknya ke 3 dulu. Habis itu yang kedua, dia masuk yang ke Ubuntu Server 2. Ya. Habis itu ganti lagi ke Ubuntu 3.
lalu ganti lagi ke Ubuntu 2, ya, lalu ganti lagi Ubuntu 3, dan begitu seterusnya sampai ini saya looping ke sampai 10 kali. Itu untuk tutorial load balancing. Nah, lalu kalau untuk yang failover seharusnya seperti ini, sebenarnya lebih mudah ya, karena itu sebenarnya failover itu nggak nyalain dua-duanya. Ini kita close aja nggak apa-apa, salah. Nah, kita udah config kan tadi, udah kita install kita juga. Ini kita mau install, kita mau coba yang failovernya. Jadi kita matiin salah satu mesinnya. Saya di sini mau matiin mesin yang ketiga aja. Ntar kita matiin di sini juga. Yang ketiga kita matiin. Oke. Nah, lalu di config-an sininya kita harus ganti. Karena kan ini buat load balancing. Nah, kita mau failover. Ini kita matikan dan ini kita nyalakan. Oke, kita coba. Kita save dulu. Ini kalau misalnya nanti kita kebalik ya kita nyoba nyalain terus kita yang matiin yang kedua. Kita coba. Oke, tetap bisa. Oke, tetap bisa. Berarti benar karena ini saling backup. Jadi kalau misalnya bentar. Kalau misalnya salah satu server kita tadi yang Ubuntu 2 atau 3 mati, itu bakal di backup salah satunya. Jadi ini tetap nyala. Oke, tetap nyala. Jadi waktu kita masuk ke IP kita, itu tetap ada WordPress-nya karena di backup oleh ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.